Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Sebelum saya menjelaskan 4 poin yang menjadi pertanyaan, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Pendidikan menjadi sarana utama untuk mengembangkan, mewariskan, dan menguji pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, hubungan keduanya bersifat timbal balik. Filsafat ilmu memberikan landasan bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi ruang aktualisasi filsafat ilmu. Sekarang kita masuk pada poin yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang hakikat pendidikan, seperti apa sebenarnya pendidikan itu, mengapa manusia membutuhkan pendidikan, apa tujuan utama pendidikan. Dengan ontologi, ilmu pendidikan memiliki identitas yang jelas sebagai ilmu yang mempelajari proses pembentukan manusia agar berkembang secara intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Pendidikan disebut ilmiah apabila memiliki objek kajian, metode penelitian, teori, serta sistem pengembangan ilmu yang dapat diuji. Dalam pendidikan, epistologi tampak pada penggunaan metode penelitian, evaluasi pembelajaran, pengembangan teori belajar, dan menggunakan data untuk mengambil keputusan. Filsafat ilmu membantu pendidikan menentukan nilai moral, etika, tanggung jawab sosial, serta tujuan kemanusiaan dari pendidikan. Kita masuk pada poin yang kedua. Pendidikan yang bermakna turut memperkuat filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia belajar berpikir kritis, logis, reflektif, dan terbuka terhadap kebenaran. Hal ini membuat filsafat ilmu terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Perkembangan dunia pendidikan selalu memunculkan masalah baru, misalnya penggunaan teknologi digital, kecerdasan buatan dalam pembelajaran, etika penggunaan media sosial, ketimpangan akses pendidikan, dan krisis karakter peserta pendidikan. Pendidikan yang bermakna mendorong penelitian, diskusi ilmiah, kebebasan berpikir, dan pencarian kebenaran. Kita masuk pada poin yang ketiga, filsafat ilmu sebagai psikoanalisis. Filsafat ilmu disebut sebagai psikoanalisis karena membantu memahami dan mengkritisi masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 landasan utama, ontologi, epistologi, dan aksiologi. Ontologi membedah hakikat pendidikan dengan mempertanyakan apa hakikat pendidikan, siapa peserta didik, dan apa tujuan manusia dididik. Epistologi membedah cara memperoleh pengetahuan dengan mengkaji bagaimana proses belajar terjadi, metode apa yang benar, dan bagaimana pengetahuan divalid. Aksiologi membedah nilai dan manfaat pendidikan dengan mempertanyakan untuk apa pendidikan dilakukan, nilai apa yang ingin dibangun, dan apakah pendidikan membuat manfaat bagi manusia. Poin yang terakhir yaitu contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan, yaitu dalam kebijakan pendidikan. Contohnya, penerapan kurikulum merdeka menunjukkan adanya pemikiran filsafat pendidikan progresivisme yang menekankan kebebasan belajar, pengembangan potensi siswa, kreativitas, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Secara filsafat ilmu, ontologi memandang peserta sebagai individu yang unik, epistologi melakukan pembelajaran melalui pengalaman dan eksplorasi, dan aksiologi bertujuan membentuk profil pelajar yang berkarakter. Dalam kurikulum, contoh, pendidikan karakter dimasukkan dalam kurikulum karena pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan intelektual tapi juga moral dan sosial. Dalam proses pembelajaran, contohnya, metode diskusi kelompok mencerminkan pandangan konstruktivisme bahwa pengetahuan dibangun bersama melalui interaksi dan pengalaman.
dalam penggunaan teknologi pendidikan. Contohnya, guru harus mempertimbangkan apakah teknologi membantu pembentukan karakter, apakah penggunaan AI membuat siswa lebih kritis atau justru bergantung, dan bagaimana menjaga nilai kejujuran akademik. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga manusia yang bijaksana, bermoral, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.